Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya semuanya? Baik-baik? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, semoga kalian sehat walafiat, dhahirun wal batinan, dan tetap istiqomah beribadah dan giat sekolah ya. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Pak Rahman dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan membahas tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Oke, Pak Rahman screenshot ya tema kita. Bisa dilihat screenshotnya? Ampun, Pak. Oke. Ampun. Sebelum pembelajaran, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa bersama. Silakan Ahmad Zanuar memimpin doa. Duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran, Pak Rohman akan ajari satu tepuk ya. Tepuk salut, ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut, salut. Ayo, semuanya bisa? Tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut, 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 salut. salut. Ya, nanti kalau kalian berhasil menjawab pertanyaan ataupun mengemukakan pendapat, maka akan kita apresiasi dengan tepuk salut ya, bersama-sama. Oke, anak-anak sekalian, materi kita hari ini tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Tapi sebelumnya Pak Rohman akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Salsabila, Restu Hidayati, dan Siti Ledi pada kelompok pertama. Kemudian Mutia, Sally, dan Jenny pada kelompok yang kedua. Nur Indah dan Nur Laili pada kelompok ketiga. Ahmad Zanuar, Radit, dan Hatta pada kelompok keempat. Oke, sebelumnya akan Pak Rahman tayangkan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama adalah beriman kepada hari akhir. Yang kedua adalah memahami mana iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaan Allah. Dan yang ketiga, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Anak-anak sekalian,
Terkait dengan itu, maka tujuan pembelajaran kita, dengan pembelajaran ini, kita harapkan bahwa kalian selaku peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian iman pada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli kepada tentang hari akhir dengan benar. Dan yang ketiga, menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Keempat, menjelaskan contoh kejadian kiamat sughra dengan benar pula. Ini tujuan kita. Semoga apa yang kita lakukan dalam pembelajaran ini, tujuan ini akan tercapai dan kompetensi kalian terkait dengan penguasaan iman pada hari akhir semakin meningkat. Ya, anak-anak sekalian, tadi sudah Pak Rahman bagi menjadi 4 kelompok. Sebelum kita akan diskusi terkait dengan gambar yang ada di tayangan ini, Pak Roman ingin tanya terlebih dahulu. Kira-kira gambaran kalian selama ini tentang hari akhir itu bagaimana sih? Ya, ada yang mau menjawab? Januar bisa menjawab? Kita kira-kira hari akhir itu bagaimana? Loh, Saya, Pak. Iya. Hancurnya semesta dan seluruh isinya. Ya, hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Bagus. Tepuk tangan untuk siapa ini ya? Mutia. Mutia, ya. Tepuk tangan untuk Mutia. Tolong jangan di-mute ya, jangan di-mute. Jangan di-unmute, jangan di-unmute. Ya. Oke. Jadi hancurnya alam beserta seisinya, itu hari akhir. Oke, sekarang kalian saksikan ada 4 gambar dan kelompok 1 sudah Pak Rohman bagi di gambar ini untuk diamati ya, dan silakan didiskusikan dengan temannya dan tolong tulis komentar. Bila kalian perlu pertanyaan silakan tulis pertanyaannya pula. Kemudian kelompok 2 silakan untuk mendiskusikan materi gambar ini ya, diamati dan didiskusikan. Kemudian silakan dikomentari ya, tulis komentar kalian dan bila perlu bertanya ya silakan. Kelompok 3 juga demikian, sudah ada dilihat ya di screenshotnya, di share screen-nya bisa tahu, dilihat sudah nampak pembagiannya. Kemudian yang kelompok 4 juga demikian. Oke, saya persilakan kelompok 1 diskusi terlebih dahulu dan yang lain bisa di-unmute. Recording, insya Allah otomatis. Oke, silakan. Oke, Pak. Ya. Gambar 1. Gambar 1 judul sholat jenazah. Ya. Sholat jenazah itu dilaksanakan sebagai karena ada orang meninggal. Iya, Meninggal ya. itu adalah takdir dari Allah. Tidak ada manusia yang bisa menghindari, baik tua, muda, maupun anak-anak. Ya. Meninggal itu termasuk kiamat kecil atau kiamat sughra. Iya, luar biasa untuk kelompok 1. Kita beri tepuk salut ya. Tepuk salut. 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 Iya. Salut. Oke, selanjutnya silakan diskusi kelompok 2. Ya. Share lagi. Kita share lagi ya. Ya, untuk kelompok 2 silakan diskusikan gambarnya. Setelah itu silakan presentasikan.
Gambar 2 merupakan gambar pohon tumbang. Ya. Pohon tumbang disebabkan oleh alam karena angin besar. Mungkin atau karena usianya sudah tua. Atau karena ditebang oleh manusia. Kalau banyak pohon atau hutan yang ditebang, maka itu bisa menyebabkan banjir dan erosi. Bencana banjir, erosi itu termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Iya, luar biasa untuk kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3. Hasil diskusinya tadi bisa disampaikan tentang gambar ini apa komentarnya. Gambar 3 adalah meletus. Gunung berapi meletus terjadi apabila magma naik melintasi kerak bumi dan muncul di atas permukaan. Apabila gunung berapi meletus, magma yang terkandung di dalam kamar magma di bawah gunung berapi meletus keluar sebagai lava, di mana lava ini dapat berubah menjadi lahar setelah mengalir dan membentuk material di permukaan bumi. Selain dari aliran lava, kehancuran yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Kehancuran yang disebabkan gunung berapi itu termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Iya, luar biasa untuk kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya. Terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil pengapatannya dan sudah dihubungkan juga dengan bahasan kita yaitu iman pada hari akhir. Silakan. Gambar 4 adalah gambar kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penggunaan jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban manusia baik sakit parah atau meninggal dunia dan kerugian harta benda itu termasuk kiamat kecil. Iya, luar biasa kelompok 4. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Anak-anak sekalian, halo, ya, anak-anak sekalian, kalian ketika sudah mengamati gambar tadi dan kalian sudah menghubungkan dengan tema bahasan kita hari ini yaitu tentang iman pada hari akhir. Dan semuanya telah menghubungkan bahwa peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa terkait dengan kiamat kecil. Pertanyaan Pak Rohman kepada kalian, kenapa ini disebut kiamat kecil? Mungkin ada yang bisa menjawab? Kok kalian bisa menyimpulkan bahwa ini adalah bagian dari kiamat kecil? Ya. Lali aku kata-katai. Salsabila? Kula, Pak. Ya. Kula, Pak. Nadit? Kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Iya, ini disebut kiamat kecil karena kejadian ini hanya menimpa sebagian umat manusia, tidak secara keseluruhan umat manusia. Maka secara otomatis kalau ada kiamat kecil berarti ada kiamat apa? Kiamat besar Kiamat besar. Ya, anak sekalian, sesuai dengan pembagian kelompok tadi, maka silakan kalian diskusikan lebih dalam tentang ini. Kelompok 1 silakan membahas tentang pengertian hari akhir, ya. Kemudian kelompok 2 sebutkan macam-macam hari akhir, dan kelompok 3 tulislah dalil nakli tentang hari akhir. Kelompok 4 sebutkan peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya dan kemudian nanti presentasi masing-masing kelompok. Oke, Pak Roman, terima kasih banyak untuk diskusi.
Mas gak kon. Sehingga bareng nang kon. Pak, mana ya? Jangan gak nulis. Nah, silakan. Sudah diskusinya? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 Sudah. bagaimana? Sudah siap. Insya Allah siap. Oke. Anak-anak jangan lupa ya, nanti ketika teman kalian presentasi ini ditulis juga, karena bagaimanapun nanti ada tagihan dari Pak Rohman yang harus kalian kumpulkan terkait dengan materi kita hari ini. Di antaranya adalah tentang tema-tema yang didiskusikan atau subtema yang didiskusikan di masing-masing kelompok, yaitu pengertian hari akhir di kelompok 1, silakan kelompok 2, 3, dan 4 juga menulis, kemudian sebutkan macam-macam hari akhirnya, kelompok yang lain 1, 3, dan 4 juga menulis, kemudian kelompok 3 yang menyatakan terkait dengan dalil nakli, maka yang lain juga menulis, demikian pula kelompok 4 ketika presentasi, yang lain menyimak, memahami, dan juga didokumentasikan. Nanti hasilnya silakan kalian kirim lewat WA grup kelas kalian sebagai satu tugas bahwa kalian telah mengerjakan materi atau tugas yang diberikan Pak Rohman pada hari ini. Oke, kita persilakan kelompok 1 untuk presentasi tentang apa yang telah disimpulkan dari pengertian hari akhir. Siapa yang mewakili? Restu atau Salsabila atau Siti Lady? Salsabila. Oke, Salsabila. Silakan Salsabila. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Iya, luar biasa. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Jadi iman pada hari akhir itu kita meyakini bahwa seluruh alam semesta ini akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Maka akan berganti dengan alam yang baru yang disebut dengan alam akhirat. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 presentasi tentang subbahasan, yaitu sebutkan macam-macam hari akhir. Siapa yang presentasi? Macam-macam hari akhir. Ini yang presentasi siapa ya? Macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir ada 2. 1 kiamat sugro, 2 kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. 2 kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Iya, luar biasa untuk Mutia yang presentasi dan teman-temannya dari kelompok 2, kita beri aplaus. Ya. Selanjutnya, jadi hari akhir itu dibagi 2 ya. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau sugro itu kecil, contohnya tadi sudah kalian sebutkan, diantaranya adalah gunung meletus, kemudian kecelakaan, ada orang meninggal, dan lain sebagainya. Kemudian kiamat kubro ini hancurnya alam semesta. Nah, kapan itu terjadi? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Yang tahu. Dan selanjutnya silakan dipresentasikan kelompok 3 tentang dalil nakli iman pada hari akhir. Nur Indah atau Nur Naili, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Ya, luar biasa Nur Laili dari kelompok 2. Kita beri aplaus. Kalian artinya, Mbak? Mungkin sekalian artinya. Atau Nur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada gerak padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat 22. Iya, luar biasa. Selanjutnya materi kita
Jadi itu dalilnya. Nanti kita akan baca sama-sama setelah presentasi ini. Kemudian anak-anak sekalian, selanjutnya adalah kelompok 4. Ini kelompok gentleman ini ya, laki-laki semua ini. Oke, silakan presentasikan, sebutkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Yaumul Basra adalah merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Iya. Yaumul Ba'ats adalah hari bangkitnya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari yang dikumpulkannya seluruh manusia yang dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Yaumul Mizan, Yaumul Hisab. Ya, ditambah. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Hisab yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Surga dan neraka, seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada Yaumul Hisab. Perbuatan baik itu akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Setiap perbuatan yang buruk, manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Iya, luar biasa untuk kelompok 4. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya. Anak-anak sekalian, jadi kalian sudah mempresentasikan apa itu pengertian hari akhir, menyebutkan macam-macam tentang hari akhir, dalil naklinya, kemudian menyebutkan beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir, dan semoga dengan apa yang telah dipresentasikan oleh kalian, masing-masing teman, kemudian membawa pemahaman lebih kalian tentang hari akhir. Oke, anak-anak sekalian, sebelum Pak Rohman lanjutkan, adakah pertanyaan di antara kalian? Tidak. Oh, luar biasa, pintar semua ya. Oke. Barangkali sekali lagi ada pertanyaan? Nggak ada, sudah paham semua? Sudah. Oke, kita beri aplaus dengan tepuk salut ya untuk kalian semua. Oke, tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut. Salut, salut, salut. Iya. Oke, anak-anak sekalian, akan Pak Rohman lanjutkan. Ini sebagai penguatan terhadap kalian, ya, tentang kenapa sih kita harus iman pada hari akhir. Kalau tema kajian kita itu adalah meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Di tema itu sebenarnya sudah ada tujuan tentang pembelajaran ini. Jadi ending dari pemahaman kita, dari memahami tentang iman pada hari akhir, adalah goalnya itu kebiasaan-kebiasaan buruk kita akan semakin hari semakin hilang dan kita semakin hari semakin jadi orang yang lebih baik. Anak-anak sekalian, ini sebagai penguatan dari Pak Rohman, kenapa kita harus iman pada hari akhir. Pada dasarnya anak-anak, ini keyakinan sebagai seorang muslim bahwa kita ini berasal dari alam roh. Di mana alam roh itu kita nggak tahu. Di Lauhul Mahfuz, hanya Allah yang tahu. Tetapi harus kita yakini. Kenapa? Karena itu asal kita dan kemudian kita akan masuk kepada alam rahim. Semua orang pernah ada di rahim ibunya masing-masing. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang keluar dari lubang pembakaran bata merah atau pecahan kayu ataupun keluar dari pohon. Tapi semua orang lahir
dari rahim seorang ibu. Di rahim itulah Allah memberikan roh kepada kita dan kemudian kita akhirnya bisa tumbuh dan berkembang dan akhirnya kita keluar ke alam dunia. Hari ini kalian tidak mimpi, kalian ada di alam dunia. Pak Rohman bersama kalian ada di alam dunia. Dan pada akhirnya setelah alam dunia, kemudian kita akan menuju alam barzah, yaitu alam kubur. Semua orang wajib meyakini adanya alam kubur. Kenapa? Di desa kita mesti ada pekuburan. Di sana ada jenazah yang dimakamkan. Tidak ada pun satu orang pun di dunia ini istilahnya ular ngono melungsungi. Jadi tidak ada. Jadi semua orang pasti meninggal dan kemudian masuk alam kubur yang dalam agama disebut alam barzah. Alam kubur inilah batas antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, kapan alam akhirat itu terjadi? Yaitu ketika hari sudah kiamat. Oke, tadi kalian sudah menyatakan bahwa pengertian iman pada hari akhir adalah seluruh alam termasuk dunia seisinya akan mengalami kehancuran dan berganti dengan alam akhir. Ini sebagai muslim kita wajib meyakini karena ini merupakan rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Dianut semua ya. Rukun iman yang ke 5, nggak dengar ya? Ada musiknya. 5. Ya, 5. Bagus. Anak-anak sekalian, pembagian hari akhir tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Contohnya tadi, ya kematian, orang meninggal dunia, banjir, ya kemudian gempa bumi, bisa termasuk wabah yang sekarang berkembang yaitu COVID-19 Corona. Ini juga bagian dari kiamat kubro. Nah, kiamat kubro tadi sudah dinyatakan yaitu kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru yaitu alam akhirat. Nah, ini dalilnya tadi sudah dinyatakan oleh kelompok 3. Ya, kita baca sama-sama ya, ditirukan ini dalilnya. Ini dulu. Oke, kita baca sekarang sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Oke anak-anak, silakan jangan di-unmute ya, pembelajarannya jangan di-unmute dulu. Oke. Mari kita baca ayat ini. Oke, kita tirukan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba untuk membacanya dan ini masuk pendidikan Pak Rohman ya. Silakan Mbak Sally membaca. Ayo Mbak Sally. Sally. Pedot. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Oke, sekarang silakan Restu Hidayati.
Pak, saya halangan. Oh, halangan ya. Silakan Nur Indah Sari. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Ya, bagus. Nur Indah Sari. Kemudian Mas Radit, silakan. Ya, Mas Radit, mana Mas Raditnya? Belum, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Anak-anak sekalian, ini karena musim belajar di rumah, ya, tolong ngajinya semuanya saja untuk lebih giat, lebih ditingkatkan ya. Kan jam kalian kan lebih longgar, tidak ke sekolah. Untuk pembelajaran di sekolah kan jam 11 lebih. Jadi tolong semangat, lebih giat beribadah, terkait sholatnya. Oke anak-anak sekalian, saya lanjutkan penguatan dari Pak Rohman terkait dengan materi ini. Nah, tadi sudah dijelaskan atau sudah disebutkan tentang iman pada hari akhir terkait dengan dalil naklinya. Dalil nakli itu dalil yang didasarkan dari Al-Quran. Nah ini sekarang Pak Rohman akan untuk menjelaskan kepada kalian tentang dalil yang didasarkan dari akli, dari akal manusia, yang secara otomatis, secara keilmuan dibenarkan. Ada teori bumi versus matahari, ya ini tolong dipahami. Ini tata surya kita, ya planet dalam tata surya kita. Perbandingannya akan lebih jelas seperti ini. Kita bandingkan besarnya bumi dengan matahari. Anak-anak sekalian, diameter bumi itu 12.756 km, sementara diameter matahari 1.392.000 km. Jika matahari itu dikecilkan menjadi 30 cm atau 300 mm sebesar bola basket, sebesar berapakah bumi itu? Bumi hanya sebesar 2,75 mm. Bumi hanya sebesar kacang hijau yang berjarak 32,24 meter dari bola basket matahari. Anak-anak sekalian, coba kita bayangkan ya, bagaimana seandainya bumi dikurangi gravitasinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi akan tersedot ke matahari dan meleleh sebelum menyentuh matahari. Sedahsyat apakah bencana yang kita rasakan pada saat itu? Tapi kalau kita melihat dari angkasa luar, di luar bumi, maka kejadian itu seperti bukan peristiwa luar biasa. Hanya seperti melempar kerikil ke dalam kolam. Plung, selesai. Tidak ada kesan apa-apa. Betapa sepelenya bumi dibanding matahari. Ya, jadi itu tentang teori bumi versus matahari. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, bumi tersedot gravitasinya, karena hilang gravitasinya tersedot ke matahari, maka yang terjadi adalah bumi akan masuk matahari dan akan hancur meleleh sebelum menyentuh matahari. Yang kedua, teori gravitasi dan rotasi. Kita tahu dari ilmu IPA, ilmu fisika, bahwa matahari dan seluruh planet dalam semesta tata surya kita berputar selalu melewati garis rotasinya. Itu dikarenakan adanya gaya gravitasi yang dimiliki. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengurangi gaya gravitasinya, maka planet-planet tersebut akan keluar dari orbitnya. Dan yang terjadi adalah tubrukan antar planet, kiamat.
Anak-anak sekalian, ini gambaran tentang yang kemudian terjadi tubrukan antar planet. Dan semoga ini tidak terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Nah, disinilah kemudian salah satu tanda hari kiamat itu bahwa matahari akan keluar dari barat. Kenapa matahari bisa keluar dari barat atau tidak dari timur sebagaimana pagi hari yang kita saksikan hari ini? Karena matahari itu, karena planet itu keluar dari garis rotasinya. Anak-anak sekalian, teori yang ketiga yang bisa kita pahami sebagai satu dasar terkait dengan kiamat kubro bisa terjadi secara ilmiah, yaitu teori jatuhnya asteroid. Nah, ini di seputar tata surya kita ini banyak asteroid, dan asteroid itu bersifat sebagai pelindung, tetapi dia juga menjadi pengancam buat tata surya kita. Bagaimana telah dijelaskan Al-Quran surat At-Takwir ayat 2. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ya, kesimpulannya anak-anak yang bisa kita simpulkan pada siang hari ini, yang pertama adalah beriman pada hari akhir merupakan rukun iman yang ke-5. Berikutnya, iman pada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran, ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Dan para ulama mengelompokkan kiamat itu menjadi 2, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kemudian terkait dengan evaluasi, Pak Roman akan kirim link Google Form ke WA grup kita kelas 9B ini. Ya, tolong nanti bisa dikerjakan dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Ya, untuk penilaian terkait dengan aspek pengetahuan ada di Google Form. Terkait dengan aspek sikap, di antaranya adalah kesungguhan kalian, ketekunan kalian, dan keberanian kalian mengungkapkan pendapat dan juga keaktifan dalam diskusi tadi. Pak Rohman sudah menilainya. Untuk keterampilan, Pak Rohman menilai dari kemampuan kalian berpresentasi dan juga nanti portofolio yang harus kalian kumpulkan ketika kalian sudah menyelesaikan tugas yang sebagaimana awal tadi Pak Rohman sebutkan, dan silakan itu difoto tulisan kalian itu dan dikirim ke grup WA kita. Oke, terima kasih. Demikian terkait dengan pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jangan lupa tetap ibadah dan sungguh-sungguh bantulah orang tua kalian, semoga jadi anak yang soleh dan solihah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.